Dalam soal, jika nilai A diketahui dalam rentangan 0 sampai 1, maka 3 ditambah 3 kali A pangkat X per 1 ditambah A pangkat X kurang dari A pangkat X mempunyai penyelesaian berapa? Nah, kita perhatikan dalam permasalahan ini merupakan permasalahan pertidaksamaan. Nah, sehingga seperti biasa, kalau kita dihadapkan dengan permasalahan pertidaksamaan, maka langkah yang pertama kita harus nolkan dulu di sebelah kanannya. Nah, bagaimana cara menolkannya? Kita hanya perlu memindahkan nilai yang di kanan, bawalah ke kiri, sehingga nanti di sini A pangkat X-nya akan tersisa 0. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau kita berbicara masalah konsep pertidaksamaan, tanda kurang dari, kalau kita udah nolkan di sebelah kanannya, maka kita hanya perlu memilih daerah yang negatif. Sebaliknya, kalau nanti tandanya ini lebih besar dari, maka kita pilih daerah yang tandanya positif. Nah, jadi inilah tujuan kita mengenalkan di ruas kanan tanda pertidaksamaan. Nah, sehingga jadinya itu adalah 3 ditambah 3 dikalikan A pangkat X per 1 ditambah A pangkat X dikurangi A pangkat X ya. Kita pindahkan kurang dari 0. Nah, sekarang samakan penyebutnya seperti biasa. Maka A pangkat X kita kalikan dengan 1 ditambah A pangkat X. Jadinya itu 3 ditambahkan 3A pangkat X per 1 ditambah A pangkat X dikurangi A pangkat X dikalikan dengan 1 ditambah A pangkat X per 1 ditambah A pangkat X kurang dari 0. Nah, sekarang kalau kita selesaikan, 3 ditambah 3A pangkat X dikurangi A pangkat X kali 1, A pangkat X kali A pangkat X minus A pangkat X pangkat 2 per 1 ditambah A pangkat X kurang dari 0. Nah, sehingga jadinya kalau kita kumpulkan ya, yang pangkat tertingginya kita bawa ke depan, jadinya minus A pangkat X dikuadratkan 3 dikurangi 1, 3A pangkat X ya, dikurangi A pangkat X, jadinya ditambah 2A pangkat X ditambah 3 per 1 ditambah A pangkat X kurang dari 0. Sekarang kita perhatikan, di sebelah kirinya ini merupakan bentuk pecahan. Pahami dulu, kalau nanti ada bentuk A per B, maka nanti nilainya ini mungkin positif, mungkin juga negatif. Kapankah terjadi negatif? Terjadi negatif itu terjadi ketika nilai A dan B-nya itu tandanya berkebalikan ya. Apa maksudnya? Kalau nanti misalnya tanda A-nya positif, maka nanti nilai B-nya haruslah negatif. Karena positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Atau sebaliknya, kalau A-nya negatif, maka B-nya positif. Sedangkan kalau positif, itu pasti dia tandanya sama. Karena kalau pembilangnya positif, penyebutnya positif, ataupun pembilangnya negatif, penyebutnya negatif, maka nanti akan menghasilkan bentuk yang positif. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahannya. Di penyebutnya itu ada bentuk 1 ditambahkan dengan A pangkat X. Kita perhatikan, berapapun nilai A ya, dipangkatkan dengan sebuah bilangan, baik dia bilangan positif, bilangan negatif, itu nanti pastilah akan menghasilkan tanda yang positif atau bilangan positif. Nah, sehingga di penyebutnya ini nilainya itu akan selalu positif. Ya, karena di sini berapapun nilai A, berapapun nilai X, itu nanti nilainya pastilah akan positif. Nah, sehingga sekarang kalau di bawahnya atau di penyebutnya udah tahu tandanya positif, maka nanti di pembilangnya haruslah negatif. Nah, sehingga kita akan mencari daerah si pembilangnya yang negatif. Sebelumnya kita harus misalkan dulu ya, nilai dari A pangkat X kita misalkan sebuah variabel biar kita gampang melihatnya. Nah, sehingga kalau kita ambil, jadinya min A pangkat X kuadrat min P kuadrat ditambah 2A pangkat X 2P ditambah 3. Kita sama dengan 0 dulu ya untuk mencari pembuat nolnya. Kalau difaktorkan akan didapatkan nilai min P, P
dikalikan dia 3 dan dijumlahkan 2, yaitu min 1, min 3. Jadi nilai P-nya yang pertama itu sama dengan minus 1 dan nilai P yang kedua sama dengan 3. Atau ya, sekarang kalau kita cari daerahnya, nah ini diambil min 1 dan ambil 3. Kita ambil di sini titik ujinya 0 ya, karena di antara bilangan negatif dan positif itu pasti ada 0. Kita ganti P-nya dengan 0. 0 min 1, min 1, 0 min 3, min 3. Min 1 kali min 3, di sini tandanya positif. Otomatis yang di sebelah kanannya negatif. Nah, sehingga yang kita pilih adalah yang memiliki tanda negatif. Kenapa demikian? Karena tadi bahwa kalau penyebutnya udah positif, maka pembilangnya ambil yang negatif. Jadi ada dua daerah. Yang di sebelah kanan 3 dan di sebelah kirinya 1. Tetapi kita lihat nih, tadi nilai P itu kita misalkan adalah A pangkat X. Sekarang kita lihat nih, kalau kita ambil P-nya min 1, jadi A pangkat X sama dengan min 1, ini nilainya tidak mungkin terjadi. Karena berapapun bilangan yang dipangkatkan, itu nggak mungkin hasilnya negatif. Nah, sehingga nilai yang memenuhi hanyalah ini, yaitu kalau kita cari A pangkat X-nya itu haruslah lebih dari 3. Atau ini P lebih dari 3. Tetapi P-nya kita ambil A pangkat X karena dia tadi kita misalkan P itu A pangkat X. Nah, sehingga agar nilainya itu ya menjadi terpisah antara X sama A-nya, nanti bisa kita berikan sifat log di kedua ruasnya. Dimana kalau kita berikan sifat A log, A pangkat X lebih dari A log 3 ya. Kenapa kita berikan A log ya? Karena biar di kirinya A dan X-nya terpisah. Tujuannya itu. Nah, sehingga perhatikan pula nilai A itu letaknya di antara 0 sampai 1. Kita ingat juga nih, kalau nanti ya ada sebuah bentuk persamaan logaritma di mana A log fx kurang dari A log gx, maka nanti penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Tandanya dibalik. Kenapa dibalik? Nanti ini A-nya haruslah kurang dari 1 ya, dan lebih dari 0. Jadi kalau A-nya itu merupakan pecahan di antara 0 sampai 1, maka tandanya harus dibalik. Nah, sehingga jadinya yang awalnya tandanya lebih dari, karena kita berikan sifat A log di sebelah kiri dan kanan, maka tandanya diubah. Berilah kebalikannya, kurang dari. Nah, sehingga sesuai dengan sifat log, di mana kita ketahui kalau ada bentuk A log A pangkat N, ini sama dengan N. Nah, sehingga sesuai dengan sifat log yang ini, maka akan dapat X kurang dari A log 3. Jadi inilah penyelesaian dari soal yang dimaksudkan. Silakan dipahami ya dengan baik cara penyelesaiannya. Akhir kata, kau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.